Pertama-tama saya akan mendeskripsikan tentang keadaan yang ada pada tapak. Tapak ini memiliki kontur yang lebih tinggi pada daerah kiri tapak dan lebih landai di daerah kanan tapak. Tapak berbatasan langsung dengan jalan yang tidak terlalu lebar, hanya muat untuk 2 mobil. Lalu, angin dan matahari datang dari depan tapak. Tapak diikat pada bagian kanan dan di-fill pada bagian kiri untuk memaksimalkan area lahan yang ada. Untuk zona ekonomi, seperti tempat pengolahan dan toko terletak di dekat jalan. Untuk drainase didesain dengan mengikuti bentuk dari ruang kelas dan berakhir di ruang pengolahan. Modul yang dipakai pada tapak ini merupakan bentuk dari tapak ini sendiri, sehingga bentuk yang akan dihasilkan nantinya akan lebih maksimal dan menyeluruh ke semua tapak. Dalam analisis bentukan ini sendiri diterapkannya struktur dari bentukan pohon, yaitu batang, akar, dan buah. Batang yaitu area indoor class, lalu akar yaitu area agriculture sebagai jantung utamanya dari sekolah ini, dan buah adalah sebagai area ekonomi, yaitu tempat menjual hasil panen dari sekolah ini. Ruang dibagi menjadi 3, yaitu semi publik, privat, dan publik. Ruang semi publik yaitu hanya bisa diakses beberapa orang yang mempunyai kepentingan di sekolah ini. Ruang publik yaitu bisa diakses oleh semua orang yang mengunjungi sekolah ini, dan juga ruang privat yang hanya bisa diakses oleh murid sekolah ini sendiri. Bangunan yang dibangun pada tapak memakai beberapa struktur. Yang pertama yaitu kolom beton dan kolom habim. Kolom beton dengan ukuran 45 x 45 untuk ruang sekolah, 15 x 15 untuk kolom praktis, 30 x 30 untuk bangunan satu lantai, dan juga 15 x 30 untuk bangunan satu lantai. Sedangkan kolom habim dan juga balok habim dengan ukuran 250. Kolom habim hanya digunakan pada daerah berkontur karena resikonya lebih sedikit daripada menggunakan kolom beton. Sedangkan pada daerah berkontur, semua bangunan menggunakan kolom beton untuk mengirit dari biaya pembangunan dan biaya konstruksi. Untuk ketebalan plat lantainya sendiri memakai 12 cm dengan atap tumpuk di semua bangunannya. Dan untuk jembatan bambunya sendiri menggunakan pondasi cerucuk yang diikat antara satu bambu dan bambu lainnya. Untuk sistem utilitasnya ini sendiri sebetulnya berpusat pada satu ruangan, yaitu di ruang pengolahan, karena semua air bersih, air kotor, dan juga kotoran diolah pada ruangan ini agar bisa berguna kembali pada tapak. Yang pertama, sistem air bersih menggunakan 2 pompa, yaitu pompa ground tank dan juga pompa roof tank. Pompa ground tanknya sendiri terletak di ruang pengolahan ini, lalu dipompa menuju roof tank yang ada di bangunan di lantai 2, ada ruangan khusus untuk utilitas. Lalu dari ruangan tersebut, semua air di sekolah ini disalurkan melalui ruangan tersebut. Untuk air kotornya dialirkan melalui drainase di sekitar bangunan dan mengalir ke ruang pengolahan ini juga, yang akan diolah kembali untuk menyiram tanaman agriculture dari sekolah ini. Untuk semua kotoran pada sekolah ini dialirkan langsung ke ruang pengolahan, yaitu langsung dialirkan ke spiteng yang akan diolah menjadi biogas, dan biogas ini akan digunakan pada area produksi untuk lahan agriculture, diolah menjadi sumber panas dan juga sumber listrik bagi sekolah tersebut. Untuk pembuangan sampah pada sekolah ini sendiri terletak di bagian ujung kiri tapak, karena
pada tempat itu, jauh dari ruang kelas dan juga jauh dari ruang-ruang yang akan terganggu jika dijadikan tempat pembuangan sampah.